Selamat pagi. Hari ini hari yang sangat cerah, saudara-saudara. Jadi sekarang aku mau ngajak anjing aku jalan. Nah, jadi sekarang kan bulan Juli, awal bulan Juli ini sebenarnya kan musim panas kan di sini. Tapi sepanas-panasnya di sini tuh kayaknya kemarin terakhir berapa ya? 27 derajat gitu. Dan mulai kemarin ada di sekitaran 20 atau 21. Jadi kayak suhu-suhu ruangan ber-AC gitu. Tapi 20 ataupun 21 derajat di sini tuh tetap berasa lebih dingin karena anginnya tuh dingin banget. Jadi tempat gue tinggal ini tepat di pesisir pantai dan biasanya tuh dapat angin dari utara sebutannya. Jadi kalau dari ntar gue liatin ya, dari laut itu ke seberang sono itu udah nyampe ke negara-negara Skandinavia kayak Swedia segala macam. Dan di sana kan lebih dingin ya. Jadi makanya di sini juga kayaknya angin angin dingin dari sana ke bawah gitu, nggak ngerti deh apakah itu cara bekerja angin, kurang paham. Tapi ya gitu deh, makanya di sini tuh kerasanya selalu lebih dingin. Dan meskipun 20 atau 21 buat di Indonesia kayak B aja gitu ya. Di sini tuh udah kehitungnya anget banget karena sehari-hari kalau misalkan winter, nggak usah winter, musim semi aja biasanya tuh sekitar berapa ya? 15 aja udah untung gitu. Itu aja udah anget kehitungnya. Nah, kelihatan nggak tuh di ujung sana itu udah kelihatan laut. Jadi ke sebelah sana dikit itu udah nyampe pantai. Kalau di sini tuh kalau lagi berangin anginnya bisa heboh banget gitu. Kayak beberapa hari yang lalu juga kan sempet tuh angin heboh banget. Kayak, ada apa ini? Badai kah? Gitu. Jadi sekarang adalah lagi nunggu waktunya dia buat pup. Biasanya sih ya rutenya bisa ganti-ganti sih, bisa ke daerah pantai. Tapi sekarang kalau lagi summer, anjing tuh nggak boleh masuk ke area pantai dekat rumah gua. Kalaupun bisa harus yang agak ke ujung sebelah sana gitu. Karena itu katanya award winning beach. Jadi sangat-sangat bersih. Jadi hewan nggak boleh masuk. Anjing terutama. Karena kan takutnya pipis ataupun pupup dan nggak dibersihin gitu loh. Oke, anjing aku udah selesai pup. Itu dia. Udah happy mukanya, udah ringan perutnya. Sekarang kita mau mampir ke tempat kerja gue dulu, walaupun gue belum mulai kerja. Gue baru mulai kerja lagi, itu minggu depan. Kalau sekarang masih penyesuaian diri dulu sama jet lag, sama cuaca dan segala macam. Dan yang ngaso-ngaso dikit lah setelah dari Indonesia 6 bulan kan. Jadi sekarang mau mampir ke sana, mau say hi ke teman-teman aku dan ya udah, begitu langsung pulang deh. Sekalian minta kopi gratis. Nah, bangunan itu adalah Airbnb. Jadi waktu keluarga datang ke sini, mereka nginepnya di Airbnb sana. Dan tempat itu enak banget, kayak gede gitu. Terus ada berapa kamar ya? 1, 2, ada 4 kamar kayaknya. Terus nyaman banget tempatnya emang. Kita ke sini Jin. No, not that way, this way. This way Jin. Jujur gue tuh kalau ngomong sama anjing gue selalu pakai bahasa Inggris. Karena gue pikir dia ngertinya bahasa Inggris doang. Tapi kan dia anjing ya. Mungkin bahasa Inggris kayak bahasa apa juga dia sama aja kali pemahamannya. Mungkin lebih ke nada nggak sih kalau binatang, gue nggak ngerti juga sih. Ada yang mau beli rumah mungkin silakan DPL. Itu harganya 180.000. As usual, I forgot to record, so basically I went there to get my coffee and then I had a nice quick chat with Molly. Dan tadi kita ya udah ngobrol-ngobrol aja dan dia nanya kapan lo mulai kerja lagi gitu kan. My first shift will be next week, so I'm gonna be with her. That's gonna be fun working with Molly. And then she gets her cappuccino. Fuck Jin. And Jin, wait. And I get my oat flat white as usual. Dan sekarang kita mau pulang. Gue mau lanjutin bersih-bersih. Mau apa? Ngevakum pantai, ngepel, cuci, ngejemur baju. Mumpung lagi summer gini kan, jadi kayak bajunya bisa lebih cepat kering kalau dijemur di luar. Karena biasanya kalau di sini kita tuh ngejemur baju dalam rumah. Kalau lagi winter, karena ya gak ada matahari pun. Dan jadi lebih cepat kalau ngeringin di dalam rumah karena kan takut hujan juga. Another exciting thing or interesting thing about scary soal tinggal di sini adalah karena
di sini itu setiap hari Sabtu dan Minggu ada weekend market gitu. Jadi kayak ya namanya weekend market, jadi bukanya cuman weekend doang ya. Ibaratnya kayak pasar Minggu gitu ya. Jadi banyak penjual lokal, bahkan kayak banyak barang-barang yang dibikin sama warlock sini. Makanan juga ada. Temen gua juga dia ada yang jualan gelang di sini. Cookies. Yeah. There's a lot of cookies. Yeah. Wow, it's crazy. Tapi hari ini gua nggak mau. Oh, what's this? Tapi hari ini gua nggak mau beli apa-apa. I'm gonna be a good boy. Gua nggak akan belanja apapun. Biasanya gue suka beli cookie di situ sih, kalau enggak cake-nya karena enak banget asli. Cuman emang manis banget sih, jadi gue kalau mau makan juga suka mikir-mikir. Tapi other than that, menyenangkan di sini tuh banyak jajanan dan pernak-pernik lucu-lucu gitu. Lucu. Ini juga toko bunga langganan gua. Tadi kan gue udah ngajakin keliling-keliling, ngeliatin sekitaran tempat tinggal gua. Kalau ada tempat-tempat yang lo pengen gua explore lebih lanjut buat ngeliatin kayak apa, nyeritain tentang apa, apapun itu, tulis di kolom komentar ya. Nanti gue bakalan deep dive ke tempat-tempat yang kalian pengen. Udah sampai rumah lagi, ngecek apakah cucian gua udah belum, masih 44 menit lagi. Jadi kita mulai Hoover dulu, asik Hoover. Udah gitu mau bersih-bersih, mandi, dan mulai ngedit video. Oh, yang gue sadarin juga setelah gue hidup bersama satu anjing dan 3 kucing, rumah kita itu jadi menyesuaikan sama kebutuhan kucing. Contoh, mana ya? Kita akan mengutamakan punya cat tree segede gini. Gak cuma satu, ada 2. Satu lagi di deket jendela. Terus apalagi mainan. Ada tadi gue cari tempat yang pas buat naro ginian gitu kan. Wih, wih, wih. Lucu. Terus wah, wih, 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 tuh, 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 tuh. Wih, ayo, kuah, kuah. Wih, jagoan. Terus selain itu, kucing gue yang udah meninggal, gue taruh ini abunya dia dikremasi, dibantu sama adik gue waktu dia masih jadi dokter hewan di kliniknya. Ini abunya kucing gue namanya Al. Halo Al, say hi to Al. Terima kasih. Terus apa lagi ya? Oh, karpet. Karpet ini juga sengaja beli buat supaya kucing bisa nyakar-nyakar. Karena mereka biasanya suka nyakarin sofa kan, tapi tidak membantu. Oh, sama ini juga. Buat mereka nyakar juga karena bisa dilihat udah ancur-ancuran banget. Ada di 2 sisi. Terus apa lagi? Ya pokoknya intinya semua ini menyesuaikan untuk kebutuhan anabul-anabul. Oh, di kamar juga. Tuh, ada lagi cat tree. Ada lagi tiny cat tree. Ada kucing 1, kucing 2. Dan tentunya sebagai babu kucing, sebagai butlernya kucing-kucing gua, kegiatan yang paling menyenangkan adalah ngorek-ngorek pupnya mereka. Dan gue biasanya bersihinnya kayak sehari sekali, kalau nggak 2 kali, tergantung sih. Karena ada kalanya mereka pupnya banyak banget, ada kalanya mereka pupnya dikit-dikit aja. Jadi kita sesuaikan lah. Oke, sekarang gue lagi jadi paleontologis dulu, mengorek-ngorek harta karun. Walaupun gue sering komplain ya kayak, kenapa sih ini pipisnya kayak gede-gede banget bongkahannya. Tapi
meskipun gue komplain dan kadang suka kesusahan ngoreknya, tapi gue beruntung sih kalau mereka pipisnya kayak gede-gede gitu, berarti kan dia sehat ya, berarti kan pipisnya banyak gitu. Tapi ya itu kadang suka kayak nih kan, kayak berat banget gitu loh, kayak gede banget, gue nggak ngerti. Setelah selesai ngorek-ngorek harta karun, langsung kita bawa ke luar. Gue ajak lo ke tempat buang sampah. Nah ini backyard rumah gue. Jadi setiap rumah tuh punya dua dua tempat sampah. Satu buat yang general waste, yang satunya lagi buat yang recycle. Buat yang penasaran nih. Di sini tuh rumah, menurut gua, balik lagi dengan pengalaman gua sebagai warga negara Indonesia, agak perlu penyesuaian banyak sih dengan ukuran rumah di sini gitu. Karena tempat tinggal di sini tuh satu emang mahal banget, dan dua emang ukurannya tuh emang nggak segede rumah-rumah di Indonesia gitu. Jadi kayak pertama kali gua kesini kayak buset, sempit banget ya rumah gitu. Tapi karena kan kebanyakan rumahnya bangunan tua kan, kayak rumah gua ini dibangunnya tahun kalau nggak salah 1926 atau berapa lah gitu. Jadi layoutnya tuh ya bukan layout yang modern zaman sekarang yang biasanya kan open space, kebuka-buka gitu. Rasanya kayak agak-agak sempit dikit. Meskipun sebenarnya itu bukan preferensi gua, maksudnya kalau ngikutin style gue sih, sebenarnya nggak style gue sih, karena gue juga lebih suka yang open space, yang eh, apa yang blang-blong gitu ya kalau kata bahasa Sunda mah gitu. Tapi sekarang ya gue menyesuaikan aja gitu. Tapi yang gue suka dari rumah ini, gue kan udah pindah rumah tuh beberapa kali. Kalau yang ini gue suka karena dapurnya tuh kayak proper gitu, lumayan gede. Ada ovennya, ada 4 kompor apinya, ada si penyedot asap, gue nggak tahu namanya apa. Terus ada banyak storage area-nya juga. Jadi I'm happy with this gitu. Rumah gue yang sebelumnya nggak jauh dari sini, kayak 45 menit 40 menit jalan dari sini, itu dia lebih gede, kayak bener yang blang-blong gitu loh, yang kebuka open space, jendelanya gede. Sekarang juga banyak jendelanya di sini, cuman waktu itu beneran jendelanya gede banget dan ngadepnya tuh langsung ke laut. Kalau yang sekarang nggak ngadep ke laut, tapi ya tetap kayak 10 menit lah, 10 menit jalan ke laut. Jadi kayak tetap menyenangkan, dan yang pasti sini lebih sepi, lebih tenang. Kalau di sana ngadep laut dan juga sekaligus ngadep jalan. Jadi kadang suka ada ngangeng-ngangengong. Plus waktu itu tuh gue tinggal di flat yang 2 lantai, bangunannya 2 lantai, gue tinggal di flat yang atas. Flat yang bawah itu yang ngisi adalah landlordnya, alias yang punya rumah. Yang punya rumah itu punya 3 apa 4 anjing yang gede, gue lupa di namanya, bukan Rottweiler juga sih, pokoknya tinggi banget, dan mereka tuh berisik banget. Apalagi waktu itu kan gue masih kerja remote kan, masih kerja di korporat gitu, di tech company di sini. Itu ganggu banget karena mereka seneng gonggongnya tuh nggak cuma dalam rumah, tapi pas misalkan keluar nih, misalkan mereka lagi pipis atau lagi pup, mereka juga suka ganggang gonggong, dan itu ganggu banget. Jadi itu salah satu alasan utama kenapa pindah ke tempat ini. Dan juga kalau di sana tuh waktu itu dia kita harus nambah bayar karena punya hewan gitu. Kalau yang di sini nggak ada penambahan biaya untuk hewan, jadi jauh lebih hemat. Anyway, itu aja kali ya vlog hari ini ya. Kayak yang tadi gue udah bilang, let me know kalau misalkan ada hal-hal yang pengen lo lihat lebih banyak dari Tynemouth. Oh iya, gue tuh tinggal di kota kecil namanya Tynemouth di Newcastle. Jadi kalau ada tempat-tempat yang tadi gue lewatin dan lo pengen tahu lebih banyak, just let me know, nanti gue bakalan kasih detailnya kayak apa. Gitu deh. See you. Mandi dulu. Belum mandi gue tadi, habis olahraga.